Jadi kalau kita kembali kepada hadis yang ke-25, hadis ini menceritakan tentang bagaimana para sahabat merasa cemburu ketika melihat sahabat yang lain selain beribadah, sholat, puasa, zikir, mereka juga bisa sedekah. Sementara sahabat yang tidak mempunyai kecukupan harta, mereka tidak bisa sedekah. Maka kemudian mengadu kepada Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, pengertian sedekah itu tidak hanya sekedar memberikan materi atau harta. Di dalam hadis yang sebelumnya dikatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukanlah Allah telah menjadikan kamu beberapa hal yang itu merupakan sedekah kamu. Apa saja contohnya kita bisa sedekah walaupun kita tidak mengeluarkan harta, walaupun kita tidak mengeluarkan uang. Di antaranya inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Setiap kali kita membaca satu tasbih, subhanallah, subhanallah. Nah, kalau habis sholat itu subhanallah, 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 itu satu sedekah. Jadi kita baca 33, berarti 33 sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap satu takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, satu takbir, satu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan. Setiap satu kali tahmid. Tahmid membaca apa? Alhamdulillah, 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 itu satu sedekah. Setiap satu kali baca hamdalah, satu sedekah. Apalagi setiap membaca satu kali tahlil, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali kita baca tahlil la ilaha illallah, satu sedekah. Kalau baca 33 berarti 33 sedekah. Wa amrin bil ma'ruf shadaqatan. Mengajak perbuatan baik itu satu sedekah. Misalnya siapa nama? Lupa. Noval itu ngajak misalnya sama Aji. Ji, ayo ngaji. Semalam doang tuh dalam seminggu, malam Ahad doang atau malam Senin kalau malam Ahadnya tidak bisa, itu juga sedekah. Mengajak orang kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyin an munkarin juga sedekah. Ji misalkan, atau temen, kamu jangan sampai meninggalkan sholat dong. Itu sholat itu kalau ditinggalkan satu kali saja itu dosanya tuh sampai puluhan tahun nanti disiksanya, misalkan seperti itu juga sedekah. Berikutnya, wa fi bidni ahadikum shadaqatan. Ketika kita sudah menikah, ketika nanti Anda sudah menikah, kalian sudah menikah, mempergauli istri itu juga sedekah. Begitu. Walaupun kata Nabi, para sahabat nanya, bukankah yang namanya bergaul dengan istri, berhubungan badan, itu kan sudah jadi bagian dari keinginan syahwat, kecenderungan biologis, sebagaimana makhluk hidup yang lain seperti hewan, ada kecenderungan kepada lawan jenis. Tetapi kata Nabi, bukankah ketika engkau meletakkan sesuatu di sesuatu yang bukan tempatnya, engkau berdosa? Betul, kata para sahabat. Maka ketika engkau menempatkan di sesuatu yang halal, maka itu adalah pahala, maka itu juga adalah sedekah. Gitu. Ternyata dilanjutkan dengan hadis berikutnya. Ya. Hadis yang ke-26, bahwasannya setiap persendian dari manusia itu perlu untuk disedekahi. Ya, setiap harinya. Ketika hari tersebut di setiap hari yang itu muncul matahari di dalamnya, maka perlu kita sedekahi sendi-sendi kita. Ini persendian kita sedekahi. Ini sendi-sendi kita, antara satu tulang dengan tulang yang lain, pertemuan antara satu tulang dengan tulang yang lain.
perlu kita sedekahi, ya. Kemudian ta'dilu bainatsnaini shadaqatun, membereskan urusan dua orang yang sedang berselisih itu juga sedekah. Ada temannya misalkan siapa namanya, Enzi ya, Ezi ini Enjo ya, Enzo sama Nopal misalnya berantem, rebutan apa gitu ya misalnya. Nah si Ezi ini menjadi juru damai. Ayo dong baikan, gak enak bisa temenan kok berantem, gak enak loh, gak tenang hatinya gitu. Mendamaikan dua orang yang berselisih itu juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus identik dengan uang, tidak harus identik dengan harta, tidak harus identik dengan materi. Upaya kita, effort kita untuk mendamaikan dua teman kita yang berselisih itu juga adalah sedekah. Upaya kita untuk mengajak kepada orang lain berbuat baik itu juga sedekah. Upaya kita untuk mencegah orang jangan sampai berbuat jahat itu sedekah. Kalau nanti Anda semuanya menjadi pejabat misalnya, bikin surat untuk menutup diskotik ini karena tempat orang-orang melakukan perbuatan maksiat, maka itu juga sedekah karena mencegah orang berbuat kemunkaran. Itu juga sedekah. Dan sedekah itu bisa jadi mengalir terus nanti pahalanya. Karena dengan ditutupnya tempat maksiat itu terjagalah puluhan, ratusan, mungkin ribuan orang dari melakukan maksiat. Tadinya sudah ada ngantri pelanggan yang mau masuk ke sana, ditutup oleh kalian yang sebagai bupati misalnya, sebagai wali kota atau sebagai gubernur, ditutup, akhirnya tidak bisa lagi masuk, berarti menyelamatkan sekian puluh, ratus atau ribu orang dari berbuat maksiat. Itu sedekah dan pahalanya besar. Itu seperti itu. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha, menolong seseorang di dalam kendaraannya, maka kemudian engkau membawa dia, misalnya mengangkat tubuh orang untuk naik ke kendaraan, misalnya orang yang sakit dibopong, tetangga kita tiba-tiba kena stroke, kita bopong dia bareng-bareng kan. Kalau sendirian memang gak kuat ya, kecuali itu anak kecil. Kalau yang gede-gede kan susah ya, harus dibawa bopong bareng-bareng ya. Pernah Enzi, Pak, siapa namanya nih? Enjo, pernah bopong orang Enjo? Belum pernah? Oh belum pernah ya. Dibopong pernah? Oh pernah, pas bayi ya. Membopong orang untuk naik ke kendaraan itu juga sedekah. Tapi harus hati-hati. Ini kalau misalkan ada cewek cantik, sini saya bopong naik ke kendaraan, wah itu musibah ya. Musibah buat si cewek. Seperti itu. Atau membawakan barang-barangnya ya, itu juga sedekah. Ada satu cerita yang saya dapatkan ketika saya mengikuti salah satu seminar motivasi dari namanya Pak Bambang, orang Semarang. Jadi ceritanya di Jalan Mataram di Semarang itu ada seorang tukang parkir. Apa uniknya tukang parkir ini? Tukang parkir ini kalau dia memarkirkan kendaraan dari orang yang dari pengendara, dia memarkirkannya dengan menggunakan gaya silat. Gimana aja silat gitu ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan, saya tidak bisa menggambarkan, tetapi gayanya gaya sesuatu yang bikin orang senang melihatnya. Karena kan berarti dia antusias, dia semangat untuk memarkirkan mobil-mobil orang yang parkir di wilayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, keunikan dia adalah
Ketika ada orang yang membuka mobilnya dan hendak membawa barang-barangnya, dia tawarkan jasa dia untuk membawakan barang tanpa berharap imbalan. Dia tawarkan, sini Pak, saya bawakan. Demikian pula ketika ada pengendara atau siapapun yang memarkirkan kendaraannya di sana dan membawa barang-barang, dia langsung datang membawakan barang-barang tersebut, dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Dan setelah itu dia parkirkan dengan gaya silat, sehingga orang itu senang dan ternyata dia jadi banyak rezekinya. Misalkan harusnya parkir cuma 2.000, 5.000 udah dikasihkan saja, seperti itu. Nah, ditanya kemudian si lupa namanya Mas siapa gitu ya, ditanya, Mas, kenapa kok sampean melakukan hal yang seperti itu, kok unik gitu, beda dari yang lain? Apa jawab dia? Pak, saya ini hanyalah seorang tukang parkir. Nanti saya akan meninggal, dan ketika saya meninggal, saya akan ditanya oleh Gusti Allah, kamu melakukan apa saja untuk masyarakat selama kamu hidup di dunia. Saya tidak punya harta, saya tidak punya uang, saya punya tenaga, maka saya menyumbangkan tenaga saya untuk masyarakat dengan membantu mereka dengan tenaga saya, agar kelak ketika saya meninggal, saya ditanya oleh Allah, apa yang saya lakukan untuk masyarakat, saya bisa menjawabnya dengan baik. Luar biasa. Itu bentuk sedekahnya dia. Dia nggak punya uang karena dia nggak punya kecukupan harta yang banyak, hanya sekedar tukang parkir. Mungkin kalaupun sedekah beda mungkin dengan misalnya nanti kalian menjadi pengusaha. Tapi ketulusan dia melakukan hal yang seperti itu bisa jadi menjadi sesuatu yang menjadikan keberkahan buat dia dan menjadi wasilah dia menjadi orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Bahkan mungkin bisa jadi dia mendapatkan satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Barusan kemarin saya mendengar almarhum Syekh Ali Jabir dalam salah satu video di sharing di grup. Syekh Ali Jabir ini bercerita tentang seseorang ulama di Madinah yang dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia diminta untuk mendatangi namanya si fulan dengan nomor HP-nya ini. Malam pertama dia seolah-olah si ulama ini di Madinah ya, tidak begitu mempedulikan. Tapi malam kedua muncul lagi mimpi yang sama dan menunjukkan nomor HP-nya. Kalau tidak salah sampai ketiga malam ditunjukkan lagi di dalam mimpinya. Ini kayaknya benar-benar ini mimpi ini benar dari Gusti Allah. Maka kemudian ditelepon orang tersebut, betul ternyata, dan didatangi orang tersebut. Ada keanehan kan dari ulama itu. Dia ulama di Madinah. Ketika datang ke rumahnya biasa-biasa saja. Rumahnya biasa-biasa saja. Dan kemudian setelahnya diperlihatkan nomor HP-nya. Betul ternyata dia orang itu yang dia tuju. Dan kalau tidak salah di dalam mimpinya itu si ulama itu diminta untuk mengajak si orang ini untuk umroh. Diajaklah orang yang ditemui dari mimpi itu untuk umroh. Si orang ini mengatakan, boleh saya umroh tapi harus sekali datang, hari itu berangkat, hari itu harus kembali lagi. Oke, akhirnya disepakati. Sampailah pada hari yang ditentukan, berangkatlah ulama itu dengan si orang tadi. Tetapi si ulama itu tidak melihat sedikit pun keanehan, keunikan, keutamaan. Umrohlah, nyampe mungkin pagi, terus umroh selesai, mau pulang. Pas mau naik mobil, tiba-tiba seorang tadi berkata sama ulama itu, maaf, saya pengen sholat, pengen kembali lagi ke Masjidil Haram, saya ingin sholat. Dia kembali ke Masjidil Haram, sholat dan sujud, tapi sujudnya lama. Ketika digoyang-goyang, ternyata dia meninggal dalam kondisi bersujud.
Luar biasa. Orang meninggal dalam habis umroh sedang sujud di Masjidil Haram, kira-kira husnul khotimah, husnul khotimah. Husnul khotimah. Luar biasa, belum tentu ulama pun meninggal dalam kondisi seperti itu, apalagi kita. Belum tentu banget kan? Belum tentu banget. Oh, istimewa luar biasa. Lagi sujud di Masjidil Haram habis umroh cabut nyawa. Kemudian si ulama itu bertanya kepada keluarganya, amalan apa sebetulnya diamalkan oleh orang ini sampai mendapatkan keistimewaan, sampai Allah mengirimkan ulama itu untuk membawa dia meninggal secara husnul khotimah di tempat yang sangat mulia, dalam kondisi, dalam perilaku, dalam keadaan, dalam tindakan yang sangat mulia, lagi sholat, lagi sujud. Ternyata si orang ini, si bapak ini setiap hari minta kepada istrinya, engkau memasak, sebelum saya memakan masakan itu berikan dulu ke tetangga kita, orang yang miskin, makanan tersebut. Saya tidak mau memakan masakan itu sebelum tetangga saya yang miskin memakannya terlebih dahulu, biar saya memakan sisanya. Dan itu dia lakukan setiap hari. Itu sedekah sederhana dia yang mengantarkan dia kemudian meninggal secara husnul khotimah. Tuh, kita jangan meremehkan amalan kita. Jangan kita juga melihat orang, dia amalannya hebat, umrah setiap hari, haji umrah setiap hari, umrah setiap tahun, haji setiap tahun. Belum tentu dia itu mulia dan tinggi derajatnya di hadapan Allah. Bisa jadi bisnis dia, bisa jadi dia bisnis. Dia umrah setiap tahun, umrah setiap haji setiap tahun, ini karena dia bisnis. Sehingga ya pengaruhnya ya fokus dia adalah bagaimana mendapatkan uang. Ibadahnya menjadi sesuatu yang di belakang untuk memperoleh uang. Pelayanan yang dia berikan untuk uang, bisa jadi. Walaupun dia gelarnya hajinya sudah 15-20 kali, belum tentu dia lebih mulia dari sekedar orang miskin, tetapi dia ikhlas melakukan sesuatu hanya karena Allah. Seperti tadi cerita tukang parkir tadi, seperti cerita tadi orang yang bersedekah setiap hari dengan makanan kepada tetangganya yang miskin. Seperti itu ya. Jadi ketika kita tidak menjadi orang kaya, kita bisa selalu melakukan sedekah. Banyak cara kita melakukan sedekah. Tadi ya, membawakan barang ke mobil itu ya, tukang parkir memarkirkan motor, memarkirkan mobil gitu dengan ikhlas. Tadi luar biasa banget. Saya ketika nanti ditanya oleh Allah, biar saya bisa menjawab bahwa saya bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat. Itu selevel tukang parkir. Nah, kalau kalian nanti suatu saat menjadi pejabat, masa enggak bisa seperti itu? Gitu ya. Wal kalimatut thayyibah, dan kalimat-kalimat yang indah, ucapan-ucapan yang baik. Qaulan karima, ucapan yang mulia, itu juga sedekah. Berkata, bertutur kata yang halus, yang lemah lembut, yang tidak menyakitkan hati, yang datar. Kalau memberikan masukan, itu kalau menurut salah satu tokoh dunia itu, berikan ketika kita masukkan kepada orang itu seperti air hujan. Air hujan itu turun dengan lembut, tidak sampai merusak akar pohon-pohon. Itulah cara kita memberikan kritik, masukan, umpan balik kepada orang lain. Jadi kita memberikan nasihat tetapi tidak menyakiti. Begitu diantaranya. Berikutnya, wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqatin. Setiap langkah yang kita lakukan menuju sholat itu juga sedekah. Tidak harus ke masjid, di rumah pun ketika kita misalnya sedang nonton TV, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalkan, alhamdulillah waktunya sholat zuhur, udah kita bergegas, kita matikan TV kita,
Mulai kita melangkahkan kaki menuju sholat, diawali dengan melangkahkan kaki menuju ke toilet atau ke tempat wudhu, itu sudah dihitung sebagai sedekah. Satu kali langkah yang kita lakukan menuju sholat itu satu sedekah gitu. Apalagi kalau ke masjid. Kalau ke masjid 1 kilo ke masjid berarti kira-kira 1000 meter ya, 1 kilo itu ya. Kalau mungkin kalau 1 meter itu 2 langkah. 1 meter kira-kira 2 langkah lah kita melakukannya. Berarti 2000 langkah, 2000 sedekah. Gitu. Luar biasa itu, banyak sedekahnya. Wa tumitul adza 'anit thariq shadaqatun. Misalkan kita di tengah jalan ada duri, ada sesuatu yang menghalangi, pohon yang jatuh misalnya, atau ranting yang menghalangi jalannya akan memungkinkan orang kemudian akan celaka. Atau mungkin ada cangkang pisang yang nanti orang bisa jadi kepleset, kemudian kita singkirkan, itu adalah sedekah. Banyak cara kita untuk melakukan sedekah, dan tadi kembali dengan niat ikhlas kepada Allah, insya Allah siapa tahu Allah akan mengangkat derajat kita karena amal kita yang khusus, yang spesifik yang kita lakukan, niat murni ikhlas hanya karena Allah tadi. Luar biasa. Hanya sedekah dia makanan setiap hari kepada tetangganya yang mungkin nilainya enggak seberapa. Berikutnya ya, hadis yang ke-27 ya Enzo ya. Hadis yang ke-27 ya. Jo, sakit. Hadis yang ke-20 Jo, anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Nabi, apa sih definisi kebajikan itu? Kebaikan itu apa? Ya, kindness dalam bahasa Inggrisnya. Kebaikan itu apa sih? Kata Nabi, kebaikan itu adalah husnul khuluqi, indahnya budi pekerti. Kepada siapa? Kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Tidak hanya kepada orang Islam, kepada non muslim pun tetap kita harus menunjukkan indahnya budi pekerti. Betapa Kanjeng Nabi indahnya budi pekertinya kepada siapapun, termasuk kepada musuh pun Nabi menunjukkan indahnya budi pekerti. Kepada orang yang menyakiti kepada beliau menunjukkan indahnya budi pekerti, sehingga banyak orang tertarik masuk Islam karena melihat keindahan budi pekerti Kanjeng Nabi. Jadi ketika kalian punya tetangganya misalnya orang agama selain agama Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, tetap tunjukkan budi pekerti yang bagus. Jangan karena dia mau orang Kristen, dia mau orang Konghucu, orang Cina dan sebagainya, terus kemudian menghalangi kita untuk memperlihatkan budi pekerti yang baik. Itu bukan kebaikan yang kita tunjukkan. Kita misalkan memilah-milah karena ini mata tetangganya bukan orang Islam, gak usah dibagi makanan. Gak bisa seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kebajikan itu adalah indahnya husnul dari kata hasan. Hasan itu indah. Indahnya budi pekerti. Indahnya budi pekerti itu dari apa? Dari lisan kita ya. Dari perilaku kita. Lisan yang kita ucapkan itu di dalam teori komunikasi itu adalah namanya komunikasi verbal. Ketika saya mengucapkan kata-kata, ayo semuanya kita bareng-bareng memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo semuanya kita bareng-bareng berbuat baik kepada orang tua. Maka kata-kata saya, untayan kalimat-kalimat yang saya keluarkan itu adalah pesan verbal. Tetapi ada pesan yang lebih menyengat dan lebih berteriak lebih kencang daripada pesan verbal saya. Apa itu? Pesan non-verbal saya. Pesan non-verbal atau non-verbal language, bahasa non-verbal atau non-verbal communication, komunikasi non-verbal, diantaranya apa saja?
Di antaranya yang pertama gesture, gerak tubuh. Apalagi eye contact, kontak mata. Apalagi posisi badan. Apalagi intonasi turun naik. Apalagi tekanan-tekanan di dalam kata-kata. Itu adalah pesan nonverbal. Apalagi kecepatan di dalam kata-kata. Sekarang ketika saya mengajak kepada Anda semuanya, kepada kalian semuanya, ayo kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayo kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Tapi cara bicaranya saya, ayo kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Saya menghadap ke arah yang lain. Posisi tubuh saya itu tidak fokus kepada siapa yang saya ajak bicara. Apa yang akan kalian lihat? Sombong banget. Tidak akan kena. Itu yang namanya pesan non verbal. Atau ketika saya mengatakannya, saya mengatakan kata itu dengan nada yang sangat datar. Ayo kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Verbal saya bagus tetapi intonasi saya jelek, maka tidak akan mengena. Dan kalian akan ngomong, ini nggak serius banget Pak Dedi ini ngomong. Karena saya tidak ada intonasi, tidak ada tekanan kata-kata. Itu namanya pesan non-verbal. Jadi sangat penting sekali ketika kita komunikasi, ketika kita ingin menciptakan perilaku baik. Ingat, yang akan dinilai oleh orang itu tidak hanya untayan kata-kata, tetapi pesan non-verbal. Dalam bentuk apa badan kita? Ketika saya ngomong dengan tangan yang bergerak, dengan tangan yang penuh tenaga, itu menunjukkan saya antusias untuk mengucapkan apa yang saya katakan. Ketika saya mengatakan dengan tekanan-tekanan, mari kita berdoa kepada Allah, ayo kita mengabdi kepada Allah mumpung kita hidup. Tekanan-tekanan di dalam kata-kata saya itu memperkuat bahwa saya serius mengucapkan hal yang seperti ini. Ketika badan saya menghadap kepada kalian, mata saya menghadap kepada kalian, maka itu menunjukkan saya antusias. Saya tertarik untuk ketemu dengan Anda. Seperti itu. Ketika saya berkata dengan kecepatan yang standar, yang kalian semuanya akan dengan mudah untuk menangkapnya, maka kalian akan mengatakan dia menyesuaikan dengan audiensnya. Itu seperti itu. Jadi di dalam budi pekerti yang baik tidak hanya ungkapan kata yang harus kita perhatikan, tapi tadi pesan nonverbal kita untuk menunjukkan indahnya budi pekerti kita. Berikutnya, yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang meragukan, ragu, dan engkau malu ketika orang melihatnya. Contoh misalnya nyontek. Ketika ketahuan malu nggak Enjo? Enjo ini lagi ujian. Ada anak lewat, si Enjo nyontek. Malu nggak? Malu. Berarti itu adalah perbuatan dosa. Si Enjo misalnya pacaran, jangan bilang-bilang sama emaknya, nanti emak marah. Berarti tuh pacaran tuh berdosa. Begitu. Atau misalnya jadi pejabat, nerima amplop misalnya, jangan bilang-bilang ya, gitu kan. Jangan pakai kwitansi. Kalau pakai kwitansi nanti ketahuan, berarti itu perbuatan dosa. Iya kan? Takut kan, berarti ketahuan orang kan? Takut ketahuan orang. Kalau misalkan nggak takut mah, ya udah, berarti itu perbuatan sah dan boleh. Kita terima uang karena kita sudah melakukan kegiatan pekerjaan tanda tangan. Kalau misalnya, Pak, ini saya mau ngasihin uang kepada, tapi tolong apa bikin kwitansi? Oh jangan, nggak boleh, saya nggak mau. Uang mah terima, tapi kwitansi saya nggak mau tanda tangan. Nah, berarti kan dia takut ketahuan kan? Berarti itu dosa. Itu aja gampang. Sok juga pejabat nerima uang, misalkan suap atau bentuk apa atau tips atau apapun, dia nggak mau tanda tangan kwitansi apapun. Tapi kalau dia dapat gaji, dia tanda tangan kan? Dia dapat insentif bonus dari pemerintah, dia tanda tangan. Diketahui orang, ya memang ini mah sah. Tapi coba telepon sama pengusaha, ini saya mau ke Bandung nih,
Mau apa Pak? Ini saya mau jalan-jalan. Ngerti sendiri itu. Pengusaha datang, ngasih duit. Kata pengusahanya, Pak boleh minta kwitansi? Nggak boleh atuh. Kwitansi naonan. Kan duitnya mah diterima, kwitansi mah ulah. Nah, takut kan? Ketahuan sama KPK. Seperti itu. Itu diantaranya. Jadi keraguan, ketakutan untuk dilihat orang lain itu adalah salah satu tanda bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan dosa. Misalkan siapa? Nopal YouTube, nonton YouTube, cereng, misalnya ada video yang agak-agak miring-miring gitu. Ya, papa nggak ada. Jangan juga papa ya. Kenapa? Takut ketahuan papa nanti dimarahin, berarti itu dosa. Atau malu nanti dilihatin orang nonton porno kayak begini, berarti itu dosa. Itu sesuatu yang kita ragu dan kita nggak mau orang lain melihat, itu adalah salah satu ciri perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Oke, cukupkan sekian, mari kita